Kiranya ada Putri, kami akan membahas tentang historiografi modern. Pertama-tama, apa pengertian historiografi modern? Historiografi modern dikenali juga historiografi nasional atau historiografi Indonesia baru. Proses penulisan sejarah ini muncul setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Sejak saat itu, kegiatan menulis sejarah untuk mengubah penulisan sejarah yang lebih Indonesia sentris. Menurut Heinz Kurt Nordhoff, Bambang Purwanto, Ratna Saptari, dari buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, historiografi nasionalis atau historiografi modern merupakan penulisan sejarah atas reaksi terhadap historiografi kolonial yang didasari persepsi tertentu mengenai nation. Hal ini dikarenakan penulisan historiografi kolonial lebih mengedepankan kepentingan bangsa kolonial. Kemunculan historiografi modern ada untuk mengungkapkan fakta-fakta di balik penulisan sejarah Indonesia sebelumnya. Fakta-fakta yang didapatkan melalui proses penelitian sejarah dan dibantu oleh bukti-bukti sejarah yang ada, seperti transkrip, foto, dan naskah-naskah perjanjian. Penulisan sejarah pasca kemerdekaan akan membuat sejarah Indonesia ditulis berdasarkan pengalaman dan sudut pandang orang Indonesia sendiri, bukan lagi berdasarkan pandangan kolonial atau penguasa semata. Dalam buku Reportage Sejarah yang disusun Kemendikbudristek disebutkan karya historiografi yang bersifat Indonesia sentris dan ditulis oleh orang Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Karya tersebut berupa sertasi Hussein Djajadiningrat di Universitas Leiden, Belanda yang berjudul Christ's Beschouwing van de Sejarah Banten. Tokoh ini kemudian dianggap sebagai pelopor historiografi modern atau kritis karena dalam karyanya ia menggali fakta sejarah secara objektif, lepas dari kepentingan, nilai, dan ideologi, ataupun selera sendiri. Selain itu, Hussein Djajadiningrat juga dianggap berhasil memisahkan aspek-aspek historis dan aspek non-historis dari peristiwa itu. Ciri-ciri historiografi modern adalah sudut pandang penulisan yang Indonesia sentris. Artinya, berpusat pada kehidupan masyarakat Indonesia, tulisannya bersifat kritis analisis. Karena menggunakan pendekatan multimediasional dalam penyusunan sejarahnya, seperti memakai ilmu-ilmu bantu baru yang bermunculan. Hasil penulisan merupakan perbandingan dari berbagai sumber, baik itu sumber kolonial maupun sumber lokal. Selanjutnya, penulisnya merupakan orang-orang dengan latar belakang akademis atau kritis dalam bidang bahasa, kesastraan, dan kepurbakalaan. Selanjutnya, tidak hanya mengangkat sejarah orang-orang besar dan negara saja, tetapi lebih pada kemanusiaannya, yaitu kebudayaan. Selanjutnya, historiografi ini juga memunculkan sesuatu terobosan baru, yaitu munculnya peranan-peranan rakyat kecil sebagai pelaku sejarah. Penulisan sejarah selama ini boleh dikatakan dinominasi oleh para tokoh-tokoh besar, seperti para pahlawan kemerdekaan atau tokoh politik yang berpengaruh. Selanjutnya, menggunakan cara pandang yang melihat peristiwa tidak lagi dari satu sisi, melainkan peristiwa dari berbagai sudut pandang untuk mencegah terjadinya subjektivitas selama menuliskan. Selanjutnya, menonjolkan peran bangsa Indonesia, mengungkapkan dinamika masyarakat dari setiap aspek kehidupan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperkarya penulisan tentang sejarah Indonesia.
terdapat beberapa era pada historiografi modern. Yang pertama ada era awal, pada tahun 1900 sampai dengan 1940. Pada awal abad ke-20, desain grafis mulai berkembang sebagai bidang seni yang mandiri. Beberapa gerakan seni yang mempengaruhi desain grafis pada era ini adalah: yang pertama, Arts and Crafts, gerakan seni yang menekankan pentingnya kerajinan tangan dan desain yang sederhana. Gerakan ini dipimpin oleh William Morris dan John Ruskin. Gerakan ini memiliki ciri khas penggunaan motif alam, warna alami, dan tekstur yang kasar. Yang kedua ada Bauhaus, sekolah seni di Jerman yang mengintegrasikan seni, desain, dan teknologi. Bauhaus dipimpin oleh Walter Gropius dan memiliki pengaruh besar pada desain grafis modern. Gerakan ini memiliki ciri khas penggunaan bentuk geometris, warna primer, dan tipografi yang sederhana. Yang ketiga ada Futurisme, gerakan seni yang menekankan kecepatan, teknologi, dan dinamisme. Futurisme dipimpin oleh Filippo Marinetti dan memiliki pengaruh pada desain grafis yang lebih dinamis dan ekspresif. Gerakan ini memiliki ciri khas penggunaan bentuk yang dinamis, warna yang cerah, dan tipografi yang ekspresif. Selanjutnya ada era modern pada tahun 1940 sampai dengan 1980. Pada era ini, desain grafis mulai berkembang menjadi bidang yang lebih profesional dan sistematis. Beberapa gaya desain yang populer pada era ini adalah: yang ke-1, International Style, gaya desain sederhana, fungsional, dan universal. International Style dipopulerkan oleh desainer seperti Joseph Muller, Brockman, dan Max Biel. Ciri khas penggunaan grid, tipografi yang sederhana, dan warna yang netral. Yang kedua ada Swiss Style, gaya desain yang ketat, sederhana, dan menggunakan tipografi yang kuat. Swiss Style dipopulerkan oleh desainer seperti Adrian Frutiger dan Helmut Schmidt. Ciri khasnya penggunaan grid, tipografi yang kuat, dan warna yang netral. Yang ketiga ada Pop Art, gerakan seni yang menekankan konsumerisme, popularitas, dan budaya massa. Pop Art dipopulerkan oleh seniman seperti Andy Warhol dan Roy Lichtenstein. Ciri khasnya penggunaan gambar yang besar, warna yang cerah, dan tipografi yang ekspresif. Selanjutnya ada era digital dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Pada era ini, desain grafis mulai berkembang dengan cepat berkat pengenalan komputer dan perangkat lunak desain grafis. Beberapa perkembangan signifikan pada era ini adalah: yang pertama, revolusi digital, pengenalan komputer dan perangkat lunak desain grafis yang memungkinkan desain yang lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua, desain grafis interaktif, pengenalan internet dan media digital yang memungkinkan desain grafis yang interaktif dan dinamis. Yang ketiga, desain grafis kontemporer, penggunaan teknologi yang lebih maju seperti AI dan machine learning dalam desain grafis. Beberapa desainer grafis yang terkenal pada era modern dan kontemporer adalah Paul Rand, desainer grafis Amerika yang terkenal dengan logo-logo yang ikonik. Saul Bass, desainer grafis Amerika yang terkenal dengan karya-karya yang inovatif dan ekspresif. Milton Glaser, desainer grafis Amerika yang terkenal dengan logo INY yang ikonik. David Carson, desainer grafis Amerika yang terkenal dengan karya-karya yang ekspresif dan inovatif. Stefan Sagmeister, desainer grafis Australia Amerika yang terkenal dengan karya-karya yang ekspresif dan inovatif.